Oke, topik kita kali ini adalah partikel dasar dari materi. Materi itu dapat tersusun oleh yang pertama adalah atom, di mana atom itu adalah partikel yang terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat unsur itu. Contohnya misalnya kita memotong sebuah apel, buah apel kita potong sampai kita potong sekecil-kecilnya, sangat kecil sekali, sampai dia partikelnya yang terkecil. Itu adalah kita bisa sebut atom. Walaupun sebenarnya partikel yang kita buat yang terkecil itu masih ada yang paling kecil lagi. Jadi atom itu adalah partikel yang terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat unsur itu. Walaupun apel itu dipotong sekecil apapun juga, tapi apabila kita merasakan, kita masih merasakan sifat-sifat dari apel itu. Jadi pengertian atom adalah seperti itu. Yang kedua yaitu materi dapat berupa molekul. Molekul adalah partikel netral yang terdiri dari dua atau lebih atom, baik itu atom sejenis maupun atom yang berbeda. Maksudnya apa? Sebenarnya molekul itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu molekul unsur. Apa itu molekul unsur? Yaitu partikel-partikel yang terdiri hanya dari sejenis atom. Contohnya yaitu misalkan O2, kemudian kita H2 atau Cl2. Ini adalah molekul unsur karena dia hanya terdiri dari satu jenis atom, di mana O2 hanya terdiri dari atom O, dan hidrogen ini hanya terdiri dari atom H, dan klorin ini terdiri hanya dari atom klor. Yang kedua yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa yaitu molekul yang atomnya berbeda-beda dan tidak harus sejenis. Tidak sejenis maksudnya. Contohnya yaitu H2O, CO2 yaitu H2O untuk air, CO2 karbon dioksida, dan sebagainya. Selanjutnya materi itu dapat berupa ion, yaitu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Untuk ion yang bermuatan listrik positif kita sebut dengan nama kation. Sedangkan untuk ion yang bermuatan negatif kita sebut sebagai anion. Ion bisa terdiri dari satu atom yang disebut ion tunggal atau disebutnya monoatom, sedangkan ion yang terdiri dari dua atau lebih atom disebut ion poliatom. Contohnya, misalkan untuk ion tunggal, ion tunggalnya yaitu misalnya untuk yang bermuatan positif yaitu kation, contohnya Na+, kemudian K+, dan sebagainya. Ini adalah ion tunggal untuk ion positif. Nah, untuk ion yang negatif misalkan Cl-, kemudian O2-, ini adalah contoh-contoh dari ion tunggal yang bermuatan negatif. Selanjutnya ion poliatom. Contohnya poliatom untuk yang bermuatan positif atau kita sebut kation, misalkan dia NH4+, atau bisa juga yang lainnya H3O+. Ini adalah contoh-contoh kation yang poliatom karena terdiri dari atom nitrogen dan hidrogen,
sedangkan ini terdiri dari hidrogen dan oksigen. Jadi dia terdiri dari 2 atau lebih atom. Untuk ion-ion yang negatifnya atau anion itu misalkan CO3 2- atau misalkan SO4 2-. Di sini juga terlihat bahwa ionnya terdiri dari beberapa atom.